diberitakan 5 tuntutan mahasiswa imbas tragedi Lindas Ojol, copot Kapolri dan desak reformasi Polri. Jadi apakah setuju forum ini juga mendesak agar Kapolri dicopot? Oke, alhamdulillahirabbil. Refli Harun mencoba menjadikan tragedi almarhumnya seorang driver ojol online yang dilindas serantis Brimob pada saat demo. Itu dia mau jadikan momentum untuk menjatuhkan Kapolri. Pernyataan ini tentu sangat berbahaya, bukan saja menunggangi duka kemanusiaan, tapi juga bisa memicu huru-hara di tengah situasi sosial yang sedang memanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, saya kira apa yang menjadi problem hari ini tidak terlepas dari situasi yang memang lagi tidak menentu, dan hal ini sangat rentan dimanfaatkan oleh kelompok lain yang memang mau melihat Indonesia ini terjadi huru-hara. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Refli Harun. Dalam sebuah video, Refli Harun mencoba menjadikan tragedi almarhumnya seorang driver ojol online yang dilindas serantis Brimob pada saat demo. Itu dia mau jadikan momentum untuk menjatuhkan Kapolri. Pernyataan ini tentu sangat berbahaya, bukan saja menunggangi duka kemanusiaan, tapi juga bisa memicu huru-hara di tengah situasi sosial yang sedang memanas. Mari kita simak bagaimana video Refli Harun sebelum kita bongkar motif tersembunyi di belakangnya. Adalah peringatan kepada siapa? Kepada Prabowo sebagai presiden yang sekarang menjabat. Peringatan untuk menunjukkan bahwa presiden sebenarnya NKRI sekarang itu adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Nah, buku ini bisa menjadi alasan bagi Prabowo misalnya untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Kemudian yang kedua, memulai proses pemakzulan Gibran. Nah, yang ketiga yang bisa segera itu adalah untuk segera memecat Kapolri. Ya, saya kira teman-teman semua setuju nih, supaya Prabowo, kalau Anda memang benar-benar presiden NKRI yang menjabat saat ini, maka mulai besok, ya, besok nih, mulai mungkin kita kasih berapa hari nih, Pak Refli? 2 hari? Kasih 3 hari. 3 hari. 3 hari Pak Prabowo harus segera pecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Setuju? Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membacakan dulu tuntutan mahasiswa. Penting kan? Nih, diberitakan 5 tuntutan mahasiswa imbas tragedi Lindas Ojol, copot Kapolri dan desak reformasi Polri. Jadi apakah setuju forum ini juga mendesak agar Kapolri dicopot? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Namanya aspirasi, tadi sudah kita kasih waktu 3 hari. Kalau 3 hari Kapolri tidak dicopot, artinya iya nggak dicopot. Itu tadi pernyataan Refli Harun, sahabat ya. Sepintas memang sangat terdengar seperti kritik, tapi kalau kita kupas lebih dalam, ini bukan kritik yang sehat menurut saya, tapi adalah merupakan upaya untuk memanfaatkan tragedi sebagai komoditas politik. Dan bahayanya, isu ini bukan berhenti di kasus ojol saja, ada manuver lebih besar yang sedang ia mainkan. Ini saya kira bentuk politik parasit tragedi ya. Jadi Refli mencoba menjadikan kematian seorang rakyat kecil sebagai bahan bakar politik untuk mengguncang posisi Kapolri. Empati dikorbankan diganti dengan agenda politik. Jadi bukannya dia mengucapkan bela sungkawa terhadap almarhumnya sang driver ojol, tetapi malah dia menjadikannya sebagai agenda politik. Ini sangat berbahaya. Bayangkan dari satu tragedi, dia langsung melompat ke tuntutan besar, Kapolri harus jatuh.
Saya kira ini bukan kritik berbasis data, tapi merupakan agitasi yang dipoles dengan bahasa hukum. Ya biasalah, aktivis kalau lagi memiliki agenda busuk apapun bisa dicocok-cocok logikan. Karena itu bagi kita semua yang waras, ini sangat berbahaya. Menggoreng tragedi semacam ini bisa mengipasi emosi publik, sahabat ya. Sedangkan tidak dikipas saja itu sudah panas. Karenanya ini sangat berpotensi memancing kerusuhan, bahkan mengganggu stabilitas nasional. Prabowo sendiri sudah mengeluarkan satu pernyataan terkait dengan tragedi ini, malah Refli Harun kembali memanasinya. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang menjadi target mereka? Ya pasti ada agenda di balik semuanya, tidak mungkin itu gratis. Nah kalau kita tarik garis lurus, kita akan temukan motif tersembunyi. Bahwa selama ini kita tahu bahwa Refli Harun ini dikenal sebagai pembela kelompok yang giat menyerang Jokowi lewat isu ijazah palsu. Sebuah kelompok yang kini justru sedang ditangani secara serius oleh Polda Metro Jaya. Nah, di sini letak benang merahnya, sahabat. Dengan menjadikan tragedi ojol sebagai senjata, sesungguhnya Refli sedang mencoba menekan Polri. Jadi narasinya diarahkan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Kapolri sehingga Polda Metro Jaya ikut melemah. Nah, jika ini berhasil, maka kasus hukum yang menjerat para pemburu ijazah palsu, Roy Panci CS, ini bisa dipelintir bahkan berpotensi mandek. Inilah yang saya sebut sebagai politik sandera moral. Jadi menjadikan kasus kemanusiaan sebagai perisai. Sementara target sebenarnya adalah membebaskan sekutunya dari jeratan hukum. Bayangkan tragedi ojol ini dijadikan sebagai kuda tunggangan politik. Saya kira ini bukan demi korban, tapi demi kepentingan segelintir orang yang selama ini memproduksi fitnah terhadap mantan Presiden Jokowi. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita jernih melihat kritik ini, bahwa betul kritik itu penting, tapi kritik yang sehat dan harus selalu mendorong tegaknya hukum. Bukan mendelegitimasi aparat hanya untuk menyelamatkan kawan sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Refli Harun ini dengan pernyataan yang telah menunjukkan manuver berbahaya, menggunakan duka rakyat kecil untuk menekan Polri agar kasus ijazah palsu bisa dipelintir. Jadi sekali lagi saya nyatakan setegas-tegasnya bahwa ini bukan kritik sebenarnya, tapi ini adalah bom asap politik. Asapnya menyesatkan publik, tapi api sesungguhnya diarahkan ke lembaga hukum. Masyarakat harus berhati-hati ya, jangan sampai terglorifikasi, empati kita dibajak untuk kepentingan kotor segelintir orang, karena keadilan untuk korban harus ditegakkan. Jadi sekali lagi, keadilan untuk korban harus ditegakkan, dan saya yakin pemerintahan Prabowo akan melakukan itu, apalagi beliau sendiri sudah mengeluarkan pernyataan termasuk Kapolri dan Panglima TNI. Oleh karenanya sekali lagi, hukum harus berdiri tegak untuk semua tanpa tebang pilih, siapapun juga itu. Jangan sampai kemudian Pak Prabowo benar-benar mendengar apa yang dilakukan para kucluk ini, sehingga ini akan semakin memperparah masalah, melebarkan potensi-potensi konflik yang akan terjadi ke depan di negara kita. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.